Jadi reaksi itu dapat berlangsung secara spontan jika ada energi termal yang tinggi dari luar. Jadi reaksi itu bisa berlangsung secara spontan ya ketika ada energi panas yang tinggi dari luar. Tetapi ingat ya, di poin yang keempat adalah suhu yang terlalu tinggi dapat menyebabkan kerusakan sel. Karena kita tahu 50% struktur sel tersusun oleh protein. Ingat, kalau kita bicara membran sel saja sudah ada di situ glikoprotein. Selain glikoprotein, setiap fosfolipid bilayer itu selalu ada protein, baik protein integral atau intrinsik, perifer, ya protein perifer. Ya kan ada ya di sela-selanya itu kalau kalian tahu juga atau kalian bisa mereview pelajaran kita kelas 11. Di situ ada. Nah, kalau kita tahu bahwasannya sel itu adalah penyusun strukturnya itu adalah protein, kan protein sangat pekat terhadap suhu. Jadi kalau suhunya terlalu tinggi, maka protein akan rusak. Itulah yang mendasari kalau kita dalam pembuatan susu, memasak makanan yang tinggi protein, itu bisa struktur proteinnya rusak. Begitu. Kayak banyak sekarang, kalau kalian dengar buat susu, itu nggak boleh suhunya air panas langsung begitu. Kenapa? Yaitu karena dia terdiri dari protein, maka kalau itu denaturasi, dia rusak proteinnya. Telur, udang ya, makanya udang itu kan nggak perlu dimasak lama-lama sebenarnya. Ketika dia sudah memerah sedikit memerah tuh langsung bisa diangkat begitu. Karena kalau suhunya terlalu tinggi maka struktur dari sel itu akan rusak. Nah, kalau misalnya rusak ya, bisa merusak sel kan kalau misalnya reaksi tadi berlangsung secara spontan jika ada suhu yang tinggi dari luar. Nah, ternyata kalau misalnya suhu itu terlalu tinggi bisa merusak sel. Lalu bagaimana reaksi metabolisme itu berlangsung tanpa bisa merusak sel? Nah, disinilah peran si enzim. Ya, peran si enzim itu di sini gitu. Nah, sebenarnya apa sih pengertian si enzim? Enzim ini adalah makromolekul. Jadi dia makromolekul ya, bukan mikromolekul. Dia makromolekul yang bekerja sebagai biokatalis. Biokatalis dia bekerja dalam reaksi biosintesis, baik itu metabolisme lah yang terjadi dalam tubuh ya. Agen kimia, dia itu juga agen kimia. Enzim ini dia fungsinya mempercepat reaksi, tetapi dia tidak mengalami struktur perubahan kimia dan dia tidak ikut bereaksi. Itu sih enzim kerjanya. Jadi dia bekerja sebagai biokatalisator, lalu dia juga mempercepat reaksi, tapi struktur dari enzim ini nggak rusak dan tidak ikut bereaksi. Itulah kerja si enzim. Nah, dia mempercepat reaksi dengan menurunkan energi aktivasinya. Terlibat langsung dalam setiap reaksi-reaksi metabolisme, baik itu katabolisme maupun anabolisme. Ya, kalau kita lihat grafik perbandingan reaksi, ini adalah sebenarnya ini cuman kita nggak tahu reaktannya itu apa. Teman di sini kan sudah dijelaskan substratnya itu adalah glukosa. Lalu produk yang dihasilkan dari hasil si reaksi ini adalah H2O dan CO2 ini. Ini respirasi ya, reaksi respirasi ya, reaksi kimia pada respirasi ya. Nah, kalau kita lihat grafik yang sebelah kiri ya, ini adalah misalnya energi, ini adalah arah reaksi. Lalu ini adalah reaktannya. Ini produk yang dihasilkan. Nah, ini adalah tanpa enzim. Ketika tanpa enzim, maka ini kenapa putus-putus ini jika tanpa enzim, maka energi yang diperlukan itu sampai tingkat segini. Inilah energi aktivasi yang diperlukan itu. Ini
Sudah? Nah, ketika dia menggunakan enzim, maka energi aktivasinya nggak perlu sampai sebesar itu. Tapi sama produk yang mereka bisa hasilkan. Gitu. Apa sih yang dihemat dari penggunaan enzim ini? Yang menghematnya adalah waktu. Waktu dan energi yang bisa dihemat. Ya. Kenapa begitu ya? Memang karena kerja si enzim itu seperti itu, seperti poin saya di atas tadi. Dia makromolekul, dia itu bekerja secara biokatalis, dia mempercepat reaksi, tapi tidak mengubah struktur si enzim itu, tidak juga si enzim itu ikut bereaksi. Jadi kita kalau lihat grafik ini, jadi dia mempercepat reaksi. Jadi sampai tahap sini aja ketika dia menggunakan enzim, dia sudah bisa menghasilkan produk. Gitu. Nah, kalau kita lihat gambar yang di sebelah kanannya, ini contohnya reaktannya itu adalah glukosa, lalu produk yang dihasilkan itu adalah H2O dan CO2. Nah, inilah dia ketika mengaktifasi ya, energi aktivasi yang dia digunakan ketika menggunakan enzim itu seperti ini. Nah, kalau nggak pakai enzim tuh begini. Jadi itulah yang membedakan pengaruh penggunaan enzim pada suatu reaksi kimia. Dia dengan enzim atau tidak dengan enzim. Begitu. Jadi di sini menghemat kalau kita mau cari untung atau kita mau mendapatkan biaya yang tinggi, kita harus menekan biaya produksi, gitu kan. Jadi nggak perlu dikeluarin biaya produksinya besar-besar. Nah, kita manfaatin enzim di sini. Memanfaatkan enzim, ya. Itu dia. Nah, enzim ini dia terlibat langsung juga dalam setiap reaksi metabolisme, baik itu dalam anabolisme maupun dalam katabolisme. Contohnya nih, contoh enzim dalam reaksi katabolisme nih ya. Misalnya dia mau mengubah maltosa menjadi glukosa. Nah, substratnya itu adalah maltosa, lalu enzimnya itu namanya maltase. Jadi dia terlibat langsung di dalam pengubahan maltosa menjadi glukosa. Dan glukosa itulah produk yang dia dapat. Lalu setiap enzim ini juga mengkatalis proses tertentu dalam setiap jalur metabolisme. Jadi kalau kita lihat ini contohnya adalah molekul A akan diubah mau menghasilkan produknya hasilnya adalah D, maka di setiap kan ada banyak reaksi nih, reaksi 1, 2, dan 3. Nah, dia juga menggunakan enzim yang bisa juga berbeda, bisa juga sama. Ya. Nah, kita lihat bagaimana sih struktur enzim. Kenapa ya Miss bilang enzim itu rusak kalau suhunya itu berapa tadi? Kalau suhunya tadi tinggi, ya kan? Kita lihat ada holoenzim itu adalah enzim yang fungsional artinya. Nah, komponen enzim itu ada apoenzim, ada kofaktor dan ada sisi aktif enzim. Kofaktor enzim ini berupa protein yang memberikan sifat termolabil. Lalu ada gugus protestik, lalu ada koenzim, senyawa organik yang berfungsi sebagai pengangkut molekul. NADH bisa contohnya ADH dan FADH. Lalu sisi aktif enzim, sisi aktifnya ini tempat substrat nanti melekat. Nah, bagaimana sih cara kerjanya enzim? Cara kerjanya enzim itu ini dia.
Cara kerjanya enzim adalah substrat ditambah enzim, ya, substrat ditambah enzim akan menjadi kompleks enzim dengan substrat, lalu akan menghasilkan enzim dan produk. Walaupun dihasilkan enzim juga produk, ini tidak mengubah, ya tadi sudah ada persyaratan yang bahwa tidak mengubah reaksi dari si produk, nggak ada yang diubahnya, susunannya juga tidak. Jadi kalau misalnya mau menghasilkan seperti tadi glukosa nggak ada masalah gitu, walaupun nanti ikut dihasilkan enzimnya juga. Nah, cara kerja enzim itu di bukumu juga ada ya, Nak. Kalian bisa baca, ini juga bagian dari ringkasan dari buku ya, slide saya. Ada dua cara kerjanya enzim. Pertama itu dia seperti seumpama gembok dan kunci, lock and key. Dan yang kedua itu induksi pas. Kalau kita lihat pada gambar ini yang saya buat, ini adalah enzim si merah ini. Substratnya itu kalau misalnya tadi misalnya C6H12O6 atau maltosa ya, yang mau diubah. Sudah. Nah, gembok dan kunci jadi si gembok ini, si enzim ini, ya dia harus mendapati substrat yang tepat. Jadi tempatnya ini pas untuk substratnya. Jadi dia ketika tepat dia akan bereaksi. Dia akan mempercepat reaksi. Mempercepat reaksi ya, karena kerja enzim tadi mempercepat reaksi. Terus kalau misalnya si enzim ini nggak ada, apakah si substrat tetap reaksi? Tetap reaksi, cuman kan energi aktivasi yang dia perlukan jauh lebih besar. Itu dia, ya. Jadi ketika ada enzim, maka karena mereka cocok, lock and key, ya, bahwa si gembok si enzim itu menemukan key-nya si substrat itu, nempel mereka, akhirnya menjadilah substrat terurai produknya. Ini produknya. Nah, kalau dia induksi pas atau induksi fit, dia ini si enzim ini kan ada tadi sisi aktifnya, kita bicara tadi di struktur enzim. Nah, sisi aktifnya ini kan awalnya begini, sisi aktifnya ini fleksibel. Jadi ketika dia melihat substratnya seperti apa bentuknya, maka sisi aktif ini bisa menyesuaikan bentuknya sesuai dengan substratnya. Jadi sisi enzim yang sisi aktifnya telah berubah sesuai substrat. Jadi dia bisa berubah. Kenapa? Karena sisi aktifnya ini bersifat fleksibel. Ya, lalu mereka menjadi kompleks, ingat kompleks enzim dengan substrat lalu menghasilkan produk. Ya. Jadi induksi pas ini dia menyesuaikan bentuk substratnya. Jadi sisi aktifnya itu bisa berubah. Oke. Saya rasa sampai sini masih gampang ya memahaminya ya. Nah, kerja enzim selain tadi ada cara kerjanya ada lock and key lalu induksi pas. Nah, kerja enzim ini juga dipengaruhi oleh beberapa hal. Itu ada temperatur, ada pH, ada juga konsentrasi enzim, dan ada juga inhibitor enzim. Kalian juga bisa baca di buku kalian, ada banyak. Ya, penghambat kerja enzim itu ada di halaman 57. Nah, kalau kita lihat dari sini, dari faktor yang mempengaruhi kerja enzim, enzim ini sangat dipengaruhi oleh suhu. Tadi kan sudah saya bilang, kenapa dia dipengaruhi oleh suhu, Miss? Karena struktur enzim ini juga tersusun atas protein. Nah, ketika suhunya terlalu tinggi kan dia bisa rusak. Tapi suhu optimumnya dari si enzim ini, kalau dia sampai di suhu optimumnya, maka kerjanya itu oke, gitu. Jadi ini dia. Suhu optimum enzim itu dia berada pada suhu 30 sampai 40 derajat Celcius. Walaupun di beberapa buku ada yang berbeda ya, saya cek dulu buku kalian merasa enggak. Tapi buku saya tahun lalu, oh ya, ini buku kalian ini ada sekitar 35 derajat sampai 40 derajat Celcius. Jadi ada sedikit perbedaan, tapi kalian lah yang ingat ya, jadi 30 bisa sampai 35, tapi derajat 40 derajat Celciusnya nggak berubah.
Ini di antara 30, makanya karena bukunya berbeda-beda, jadi ada yang buat 35, maka mungkin diiniin jadi 30 sampai 40 derajat Celcius. Jadi di atas suhu 50 derajat Celcius enzim rusak. Kalau suhunya di bawah dari 30, enzimnya nggak kerja. Gitu. Ya. Jadi kalau suhunya di atas